Aduh, spike guys. Spike. Asli spike nih, aduh. Asli spike alias paku. Baru kali ini ada anggrek kena santet. Aduh, anak-anak baik. Kalau membungakan anggrek agak seperti itu juga kali. Untuk pembungaan anggrek itu sangat mudah. Untuk Phalaenopsis terutama ini sangat mudah diatur pembungaannya. Hanya main suhu aja udah itu doang. Kalau untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, dia berbunga ketika perbedaan suhu mencapai 10 derajat Celcius. Misalkan antara siang dan malam ya. Misalkan suhu siangnya 25 derajat Celcius dan suhu malamnya 15 derajat Celcius. Dalam 2 minggu secara konstan itu langsung berbunga kalau untuk Phalaenopsis pada plant yang sudah dewasa dan siap dibungakan. Jadi untuk cara yang seperti ini saya gak terlalu merekomendasikan karena agak aneh dah menurut saya. Yang penting di suhu ya, makanya banyak perusahaan besar memproduksi ini anggrek Phalaenopsis karena sangat mudah diatur pembungaannya. Ketika plant masih kecil dibesarkan di dataran rendah, dia membutuhkan suhu hangat, dan ketika sudah dewasa dan siap dibungakan diangkut ke dataran tinggi untuk dibungakan. Karena di dataran rendah biasanya suhunya cukup stabil dan cukup sulit untuk membuat anggrek ini berbunga. Dan ini gak perlu aneh-aneh loh, hanya suhu aja, main di suhu. Jadi seperti itu suhu dan pupuk ya. Kalau misalkan udah besar, kita pakai pupuk pembungaan aja. Sebelum diberi pupuk pembungaan, disterilkan dulu dengan air bersih, disiram sampai benar-benar basah dan terbilas ya pupuk lamanya. Nah seperti ini. Kalau yang lain kok bisa cara seperti tadi ya, mungkin yang lain bisa. Kalau menurut saya tidak terlalu merekomendasikan karena kurang efektif, yakin kurang efektif. Dan kalaupun yang real itu, kalau yang real dalam usia 2 bulan atau dalam waktu 2 bulan ini setidaknya sudah bertambah 2 daun baru. Jika daunnya masih gini-gini aja, itu masih diragukan keasliannya. Kalau menurut saya silahkan dicek aja. Misal yang tadi kan pertama kita treatment sebesar ini, dan yang setelah kita treatment masih segini-gini juga daunnya, itu menandakan gak jelas menurut saya. Jadi gak real ya. Jadi menurut saya kalau yang real itu lihat di daunnya aja, jangan terlalu fokus ke spike, daun, ukuran daun, atau bisa juga ganti plant yang lain. Kalau plant yang lain bisa dilihat juga dari daunnya, dari jumlah daun, dari ciri-ciri daun, misalnya kan ada yang becak sini, kemudian yang lain-lainnya dah seperti itu bisa diamati. Dan untuk yang spike, dia tidak tumbuh lagi dari bekas spike lamanya ya. Aduh susah woy. Nah misal seperti ini nih, ini kan spike pasca bunga sudah berbunga dan habis kita potong. Jika kita potong di sini, biarpun sampai habis sampai sini, dia tidak akan tumbuh lagi spike dari titik yang sama. Itu sangat mustahil untuk tumbuh lagi spike pada titik tersebut. Dia akan tumbuh spike-nya di titik-titik yang baru. Atau jika inginkan spike di sini, jangan dipotong habis, potongnya seperti ini aja. Aduh susah, jauh tinggi. Nah seperti ini, pas berbunga potong, nanti dia tumbuh lagi spike baru di cabang-cabang seperti ini. Bisa spike, bisa juga keiki yang seperti ini lor. Ini kan bekas bunga dipotong, ini tumbuhnya keiki, ada 2 keiki seperti itu. Kalau membungakan anggrek bulan, jadi jangan aneh-aneh. Kalau untuk skala rumahan cukup sulit jika punya 2 tempat, dataran tinggi dan dataran rendah. Cara mengakalinya kita bisa tempatkan pada tempat dengan perbedaan suhu yang seperti tadi, mencapai 10 derajat Celcius antara siang dan malam. Lalu untuk plant muda atau pada pembungaan pertama, biasanya dia stagnan daun atasnya seperti ini. Ketika dia berbunga, daun paling atas sudah stag ya, tidak bertambah lagi daun baru, dia stag seperti ini. Nah nanti ketika bunganya sudah habis, dia mulai lagi keluar pucuk baru seperti yang ini. Ini menandakan dia ingin dipotong tangkai bunganya, dia udah mulai masuk masa pertumbuhan kembali kalau pada plant muda seperti ini. Tapi kalau pada tanaman yang tua, yang sudah cukup umur, yang di atas 2 tahun ke atas, dia tidak terganggu pertumbuhan daunnya. Daun baru tetap tumbuh, bunga pun tetap tumbuh seperti yang ini. Dan yang di belakang itu tuh yang gede, itu daun baru tetap tumbuh lur. Dia tidak stagnan kalau untuk pucuk barunya. Di pertumbuhan daun tetap tumbuh
bunga pun tetap tumbuh seperti itu kurang lebih. Untuk pupuknya boleh dari pupuk merek apa aja kalau mau pakai pupuk kimia, yang penting untuk pembungaan ya. Kalau saya biasa memakai Gandasil. Kalau yang di perkebunan biasanya pakai pupuk khusus, diracik khusus untuk pembungaan. Ada untuk pertumbuhan, ada juga untuk pembungaan. Kalau untuk skala rumahan mungkin cukup sulit, dan memang cukup sulit mendapatkan pupuk yang seperti di perkebunan. Jadi mengakalinya bisa pakai pupuk apa aja yang beredar di pasaran khusus untuk anggrek. Bisa pakai Gandasil B, Gaviota atau yang lainnya gak apa-apa. Caranya seperti tadi, disiramkan aja ke sini. Dosisnya disesuaikan dengan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kalau saya pakai Gandasil bisa 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih disiramkan ke sini. Intervalnya setiap minggu. Tapi sebelum diganti pupuk disterilkan dulu seperti tadi ya, disiram dulu dengan air bersih selama 2 kali atau 2 interval pemupukan. Jadi jangan dipupuk dulu. Nah, seketiganya baru dikasih pupuk pembungaan. Kalau misalkan masih sulit, bisa pakai tambahan ini. Hormon 6-BAP ini hormon sitokinin. Nah, sitokinin. 6-BAP bensil aminopurin. Selain 6-BAP, sitokinin itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. 6-BAP, ada 9-BAP, ada juga TDZ atau tridiazuron. Itu lebih aman, lebih bagus maksudnya. Cuman jarang ada yang di pasaran. Yang lebih mudah didapat di pasaran adalah sitokinin dari ini 6-BAP, dari golongan 6-BAP. Kalau sitokinin yang lain yang organik bisa dibuat juga dari ekstrak itu bonggol pisang difermentasi, itu bisa juga kalau untuk sitokininnya. Tapi lebih cepat yang ini kimia. Kalau saya lebih memilih ini karena efeknya lebih cepat. Kalau untuk bahan kimia ya, kalau organik lebih bagus cuman lebih lambat. Itu doang sih perbedaannya. Pupuk organik juga sama. Organik tuh lebih bagus kalau misalkan pemakaiannya betul dan cara pemakaiannya, cara aplikasinya. Tapi lebih cepat pupuk kimia. Untuk makanya perkebunan anggrek itu jarang yang memakai pupuk organik kecuali sebagai tambahan selingan. Sebagian besar pakainya pupuk kimia karena memang targetnya untuk perkebunan itu mempercepat pembungaan dan juga pertumbuhan, karena perusahaan ya bentuknya kalau misalkan perkebunan. Kalau untuk skala rumahan, jika mau pakai pupuk organik sebaiknya difermentasi dulu, karena jika tidak difermentasi banyak bahan organik yang belum matang itu bisa mengundang jamur, serangga, dan bakteri, dua yang lain-lain. Jadi sebaiknya difermentasikan dulu. Setelah difermentasi baru kita aplikasikan pada tanaman kita. Sekian aja dulu dah sementara, keburu gelap. Yang belum paham atau yang udah coba cara yang ini nih, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yang udah pakai cara seperti tadi, pakai kapas dijejelin, itu kurang bagus dulu kalau menurut saya, karena bisa menyimpan air di daun terlalu lama seperti ini, nantinya rawan busuk. Jadi sebaiknya saya tidak terlalu merekomendasikan. Kalau mau membungakan anggrek bulan, caranya simple, tinggal demain suhu aja. Tempatkan pada tempat dengan perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius untuk batas minimalnya selama 2 minggu dan konstan, itu segera berbunga. Pada anggrek bulan atau Phalaenopsis yang sudah dewasa, sehat, dan siap dibungakan. Kalau ada juga pembungaan yang terpaksa, itu bed plant, bed flower, itu udah pembungaan terpaksa, biasanya ada permasalahan di daun, di pucuk di sini. Jika plantnya cukup nutrisi untuk pembungaan, di sini ada masalah di bagian pucuknya, apakah terserang hama atau patah atau bagaimana, dia mengeluarkan spike, Lur. Itu udah saya alami juga, dia mengeluarkan spike, tapi itu spike yang tidak diharapkan. Sebaiknya dipotong aja agar pertumbuhannya bisa berlanjut ke pertumbuhan daun baru kalau misalkan plantnya kurang bagus. Kalau yang good plant, good flower itu dengan treatment suhu dan juga plantnya sudah tua. Kalau misalkan plant sudah benar-benar tua, dia akan berbunga dengan sendirinya tanpa terganggu yang lainnya, pertumbuhan akar, daun, dan yang lain-lainnya tidak akan terganggu. Yang penting cukup nutrisi untuk pembungaan, dia akan mengeluarkan bunga seperti itu. Kalau kurang nutrisi pembungaan, pada plant yang sudah tua dia mengeluarkan anak seperti itu. Jadi gak masalah, sabar aja dulu. Yang ini sudah gede, temennya udah pada berbunga, dan ini belum saya bungakan karena nunggu 3-2 daun lagi dah. 3-2 daun lagi kita bungakan biar lebih maksimal hasilnya. Ini saat ini baru 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 daun. Nanti kita bungakan di 12 daun biar lebih jos. Sekian aja dulu sementara dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Yang penasaran cara membungakan anggrek bulan, cara pemupukannya dan yang lain-lainnya, bisa ditonton di video sebelumnya. Bisa nanti saya sematkan di layar akhir. Pada yang ini si Marcona, speknya udah panjang banget. Ini udah saya bungakan di sini ya, di Tambun Bekasi, di dataran rendah. Jadi tidak dibawa ke perkebunan anggrek bulan yang di dataran tinggi. Dibungakan di sini, di dataran rendah. Nanti bisa dilihat di layar akhir, tinggal diklik aja layar akhirnya, saya sematkan di situ untuk membungakan anggrek bulan di dataran rendah. Sekian aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.